adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kalian sudah siap? Yuk kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini dengan semangat kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami untuk kami bisa mendengar, dan lebih dari itu supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ada hal yang boleh kita lakukan dan tidak kita lakukan. Karena apa? Karena ada yang firman Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi ada juga yang hanya ajaran manusia dan tidak ada di dalam firman Tuhan. Mari kita baca di Matius 15 ayat 1 sampai 20. Ibu akan bacakan di sini dan kalian baca di sana, ya. Tapi mungkin enggak semua supaya mempersingkat waktu. Tapi kalian di rumah baca semuanya, ya. Yuk, mari. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi orang-orang Farisi ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka selalu memperhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka memperhatikan bukan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya mencemooh, mereka hanya mencari kesalahan-kesalahan ya yang Yesus lakukan. Tapi Tuhan Yesus tidak akan melakukan hal yang salah karena Dia Tuhan sendiri, ya. Seperti ini. Katanya, Tuhan Yesus kok membiarkan orang tidak mencuci tangan sebelum makan? Kata Tuhan Yesus, loh, orang yang mencuci tangan sebelum makan itu bukan karena ada di dalam pelajaran firman Tuhan. Jadi maksudnya gini, mau mencuci tangan, nggak mencuci tangan itu tidak dosa. Hanya mungkin kalau tidak mencuci tangan sebelum makan nanti bisa sakit perut. Karena ada apa? Ada kuman-kuman di tangan, ke bawah masuk. Nanti sakit perut. Anak-anak pernah kan seperti itu? Tidak mencuci tangan, ambil makanan, terus makan, akhirnya sakit perut, buang-buang, ya. Nah itu hanya perintah manusia. Jadi maksudnya mungkin itu dibilangin oleh orang tua, diajarin, dinasehatin, kamu kalau mau makan harus cuci tangan dulu, gitu ya. Terus ada juga ajaran-ajaran yang tidak ada di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang seperti ini, kalau kita lagi jalan-jalan nih, tiba-tiba anak kecil mau pipis di pinggir jalan karena udah gak tahan. Terus mamahnya bilang gini, bilang numpang-numpang anak babi mau pipis. Nah itu gak boleh, itu bukan ajaran firman Tuhan ya. Ngapain itu melakukan gitu? Kemudian nanti kalau lewat jembatan, kadang-kadang orang yang naik motor atau naik mobil harus bunyiin klakson, tidit, seolah-olah itu permisi kepada penunggu di daerah situ. Ya, penunggunya bukan penunggu manusia, maksudnya
itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak usah seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan, tadi dibilang apa? Hormati ayah dan ibumu. Tetapi orang Farisi melakukan apa? Mereka tidak memelihara atau menghormati ayah dan ibunya, karena uang yang harusnya mereka kasih kepada orang tuanya katanya udah diberikan kepada Tuhan. Dia bilang seperti itu hanya alasan. Karena kalau misalkan kita memberi persembahan persepuluhan, ya, kalau kalian dapat dari mama 500 ribu nih, kemarin angpau misalkan ya, 500 ribu, sepersepuluhnya yaitu 50 ribu kalian masukin ke perpuluhan. Ibu diajar seperti itu dari kecil ya. Jadi kalau dapat uang saku dari mama 1000, ambil 100, siapkan di amplop. Kemudian nanti masukin saat ke gereja, perpuluhan, ditulis perpuluhan. Nanti kalau kalian sudah besar, dapat penghasilan sendiri, gaji kalian 10 juta, ambil 1 juta. Sebelum kalian pakai untuk yang lain-lain, ambil 1 juta. Untuk ini adalah berkat dari Tuhan. Uang ini adalah punya Tuhan. Jadi kita menyatakan seperti itu dengan perpuluhan itu. Ini adalah uang Tuhan. Aku mengucap syukur, ini aku kembalikan kepada Tuhan. 1/10, Tuhan hanya mau 1/10 untuk mengajar kita ketaatan, kesetiaan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu uang sebenarnya, tetapi Dia mau kita belajar taat dan setia dengan perpuluhan. Seperti itu ada di alam Alkitab, kita harus kerjakan. Kalau kita mau memberi kepada orang tua itu lain lagi. Jadi dari 90% tadi yang udah diambil 10%, kita beri kepada orang tua mungkin 1 juta lagi. Kasih 1 juta. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kita harus benar-benar makanya belajar baca firman Tuhan dengan setia supaya tahu mana ini perintah orang tua, adat istiadat nenek moyang, dan perintah Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan perintah Tuhan. Kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk membantu supaya kita belajar taat dan setia akan firman Tuhan. Jadi hal-hal yang enggak perlu yang diajarkan oleh nenek moyang kita itu hal-hal yang tidak perlu sebenarnya, itu tradisi. Jadi kalau kita tidak melakukan juga hal itu tidak menjadi berdosa. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyembah, menghormat-hormat kepada foto orang yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Karena apa? Itu adalah menduakan Tuhan. Tuhan cemburu, Tuhan tidak suka. Yang hanya disembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan satu-satunya yang benar yang sudah menciptakan kita. Kemudian ada lagi kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Kalau giginya patah, kemudian giginya harus disimpan di bawah bantal. Itu nggak boleh, ngapain itu? Gigi yang udah patah ya udah buang aja. Tidak ada manfaat, tidak ada guna lagi. Ya adik-adik ya, ingat itu. Jadi kita makanya harus baca firman Tuhan supaya tahu apa yang menyebabkan dosa dan tidak berdosa. Kita harus belajar taat kepada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan ajarkan. Itu saja. Mengerti ya? Yuk kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan sudah mengajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib, karena itu kami tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak ada gunanya. Tetapi biarlah kami hanya menyembah kepada Tuhan, menurut kepada perintah Tuhan, bukan adat istiadat nenek moyang. Kami tidak lagi menyembah patung, menyembah foto-foto orang yang sudah meninggal, tetapi kami hanya menyembah kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah menciptakan kami, yang sudah mati bagi menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau berikan daya ingat yang tajam kepada kami, untuk kami senantiasa menghormati akan pengorbananmu di atas kayu salib. Ampuni segala kekurangan dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.